warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hega Muftahari dari jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik yang cukup penting, yaitu tentang perbedaan data kemiskinan antara Bank Dunia dan juga Badan Pusat Statistik atau biasa disebut dengan BPS, yang sempat menimbulkan banyak pertanyaan di kalangan masyarakat. Pada awal April 2025, Bank Dunia menyebut bahwa lebih dari 60,3% penduduk Indonesia atau sekitar 171,8 jiwa berada di bawah garis kemiskinan. Namun, data resmi BPS pada periode yang sama mencatat bahwa tingkat kemiskinan Indonesia hanya sebesar 8,57% atau sekitar 24 juta orang. Sekilas, angka ini sangat berbeda dan tampak bertentangan. Tetapi jika kita pahami lebih dalam, sebenarnya tidak ada yang salah. Perbedaan ini muncul karena perbedaan metode dan tujuan pengukurannya. Bank Dunia menggunakan pendekatan yang bersifat global atau menyeluruh. Mereka mengukur kemiskinan untuk membandingkan antar negara dan menggunakan standar yang disebut garis kemiskinan internasional yang dihitung berdasarkan daya beli atau purchasing power parity atau biasa disingkat P3. Ada 3 garis kemiskinan yang digunakan Bank Dunia, yaitu 2,15 P3 US dollar per hari untuk kemiskinan yang ekstrim. Lalu ada 3,65 P3 US dollar per hari untuk negara berpendapatan menengah ke bawah. Dan 6,85 P3 US dollar per hari untuk negara berpendapatan menengah ke atas. Karena Indonesia sudah masuk kelompok upper middle income country, maka Bank Dunia menggunakan standar 6,85 US dollar P3 per hari atau sekitar 1,23 juta bulan per orang. Dengan standar ini, lebih dari 60% penduduk Indonesia masuk kategori miskin versi global. Namun, perlu dicatat bahwa standar ini tidak berdasarkan kebutuhan hidup orang Indonesia, tapi merupakan rata-rata dari 37 negara berpendapatan menengah atas. Beda halnya dengan BPS yang menggunakan pendekatan Cost of Basic Needs atau kebutuhan dasar. Pendekatan ini dihitung berdasarkan satu, kebutuhan makanan, dan yang kedua, kebutuhan non-makanan. Kebutuhan makanan dengan minimal 2100 kalori per orang per hari, dan kebutuhan non-makanan seperti tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, pakaian, dan juga transportasi. Semua data ini dikumpulkan melalui survei Sosial Ekonomi Nasional atau biasa disebut Susenas yang dilakukan 2 kali dalam setahun dan mencakup ratusan ribu rumah tangga di seluruh Indonesia. Yang menarik dari pengukuran BPS ini yaitu dilakukan pada tingkat rumah tangga, karena konsumsi dan pengeluaran memang terjadi bersama-sama, bukan per individu. Hasil penghitungan BPS menunjukkan bahwa pada September 2024, garis kemiskinan per kapita nasional adalah Rp595.242 per bulan. Dengan rata-rata jumlah anggota rumah tangga miskin sebanyak 4,71 orang, maka garis kemiskinan per rumah tangga adalah sekitar 2,8 juta per bulan. Tentu angka ini berbeda di setiap daerah. Misalnya di daerah Jakarta, garis kemiskinan rumah tangga mencapai 4,2 juta per bulan, dan di NTT mencapai 3,1 juta, dan di Lampung sekitar 2,8 juta rupiah.
Ini mencerminkan bahwa perbedaan biaya hidup dan pola konsumsi masyarakat antar wilayah itu sangat berbeda. Yang sering disalahpahami adalah cara membaca garis kemiskinan. Banyak yang menyimpulkan bahwa jika seseorang berpenghasilan di atas 20.000 per hari, maka otomatis tidak miskin, padahal hal itu kurang tepat. Ingat, garis kemiskinan dihitung untuk rumah tangga, bukan per orang. Misalnya, jika satu keluarga di Jakarta terdiri dari 5 orang, ayah, ibu, dan 3 anak, tidak bisa disamakan antara kebutuhan ayah dengan kebutuhan anak. Jadi, kita tidak bisa membagi rata kebutuhan itu secara kepala. Kita harus melihat total pengeluaran rumah tangga. Lalu, apakah di atas garis kemiskinan sudah sejahtera? Menurut saya itu tidak juga. Faktanya, berada di atas garis kemiskinan bukan berarti aman atau sejahtera. Ada kelompok yang disebut dengan rentan miskin, yaitu mereka hanya sedikit di atas garis kemiskinan dan mudah juga untuk jatuh miskin kembali jika mengalami gangguan ekonomi seperti kehilangan pekerjaan dan juga kebutuhan kesehatan yang mendadak. Data BPS per September 2024 menunjukkan bahwa garis kemiskinan di Indonesia yaitu sebesar 8,57% atau 24 juta jiwa, dan yang termasuk kategori rentan miskin yaitu sebanyak 24,42% atau sekitar 68 juta jiwa. Lalu yang masuk ke dalam kelompok menuju kelas menengah sebanyak 49,29%, dan yang masuk ke kelompok kelas menengah ada sebanyak 17,25%, dan yang terakhir yang masuk ke kelompok kelas atas hanya 0,46%. Jadi walaupun kemiskinan secara statistik hanya 8%, lebih dari 30% penduduk sebenarnya masih dalam kondisi rawan secara ekonomi. Dari penjelasan ini, kita bisa simpulkan bahwa perbedaan antara data Bank Dunia dan juga Badan Pusat Statistik bukan karena salah hitung, tetapi karena perbedaan pendekatan dan juga tujuan. Bank Dunia menghitung kemiskinan secara global dengan standar internasional untuk membandingkan antar negara. Sedangkan BPS menghitung kemiskinan berdasarkan kebutuhan dasar masyarakat Indonesia untuk merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran. Lalu, garis kemiskinan tidak bisa disederhanakan menjadi gaji sekian per hari, karena pengeluaran terjadi di tingkat rumah tangga dan sangat kontekstual. Dan yang terpenting, fokus kebijakan seharusnya tidak hanya pada kelompok miskin, tetapi juga pada kelompok rentan miskin yang jumlahnya jauh lebih besar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan ini membantu kita semua dalam memahami data kemiskinan secara bijak dan menyeluruh. Saya Hegel Muftahari, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.